Yang gini aja susah banget sih. Kerjaan 5 menit yang itu mah. Aing mah pemerintah. Enggak begitu. Kalau gitu nggak selesai. Lo yang nggak bisa. Saya nanti panggil wali kotanya. Lo nggak bisa nanti panggil wali kotanya. Enggak begitu. Ya kalau sampahnya di kota Bekasi, ya balik lagi dong ke Bantar Gebang. Jangan juga Bantar Gebang dikomersilkan, sampah di kampungnya nggak boleh diterima. Nggak boleh. Enggak saya panggil wali kotanya. Nanti kayak orang gila lagi sampah itu. Rest area bayar pajak nggak? Pajak restoran, ya kan? Berarti Pemda dapat duit. Dia duitnya untuk sistem pengelolaan sampahnya, limbahnya. Lagi-lagi viral Kang Deddy Mulyadi membereskan masalah sampah. Bayangkan, yang tadinya pemerintah di suatu daerah itu sudah 5 tahun mengurusi sampah, tapi sampahnya gak selesai-selesai. KDM turun cukup 5 menit. Bayangkan, 5 tahun urusan sampah gak selesai-selesai, Kang Deddy Mulyadi turun, 5 menit langsung beres. Kenapa gak selesai-selesai 5 tahun ya sebelum Kang Deddy turun? Karena banyak rapat, banyak audiensi. Dari gubernur menyuruh ke bupati wali kota. Dari wali kota menyuruh lagi ke Pak Camat. Dari Pak Camat lagi menyuruh ke Pak Lurah nantinya ya. Dari Pak Lurah menyuruh lagi ke Pak RT mungkin gitu ya. Banyak sekali rapatnya ya. Banyak sekali wacananya, tapi gak selesai-selesai. Luar biasa memang ya. Kenapa sampai Kang Deddy turun masalah sampah juga ya? Ini kayak gini nih. Iya, bahkan harus ada solusinya ya. Solusinya harus ada penerima. Kota Bekasinya harusnya bantu dong. Ya nanti kita selesaikan. Anda pemerintah bukan? Siap. Ya pemerintah selesaikan pemerintah lagi. Kan urusannya emang provinsi kudu ditun dari gedung sate gua aing. Masih bener sih aya gubernur pas kieu sate. Saya mau panggil deh bupati sama wali kotanya. Dulunya harus dibenahi. Dua-duanya. Emang ada anggaran tampil. Bagian provinsi lagi. Masa diurus semua sama provinsi? Udah pakai aja nggak apa-apa. Pokoknya saya bertanggung jawab untuk ngebuang. Wali kotanya saya buang aja ke situ kemana? Sumber Batu. Gubernur Jawa Barat ayeuna gawe teh nguruskeun runtah we. Nah, isia. Pak Kades, lahannya di mana? Nanti saya panggil bupatinya, anggarannya harus ditingkatin. Belum diserah terimakan dari Pertim ke kami. Atau gampang, Pak, tinggal bupati nyuruh serahin. Itu kami udah lapor. Yang gini aja susah banget sih. Kerjaan 5 menit yang itu mah. Aing mah pemerintah. Tapi sekarang hari ini bupati saya perintahkan untuk nyerahin. Saya telepon bupatinya. Nanti sebagian oleh provinsi dibantu, Pak. Tapi Bekasi itu nggak usah dibantu. Provinsi itu anggarannya minus 629 miliar. Bekasi mah anggarannya surplus hampir 400 miliar. Duitnya banyak, provinsi yang kurang. Tuh, bupatinya nggak diangkat lagi. Untuk solusi selanjutnya yang apa supaya nggak ngalir sini gimana ya Pak dari Small Batu? Nanti saya urusin. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Rapatnya udah sering Pak, tapi nggak selesai. Yang mimpin rapatnya siapa? Udah bingung dah. Pak Bupati, ini sampah di sini kita mau angkat ya. Itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya, agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Yang kedua, Bapak siapin anggaran pergeseran ya untuk sewa atau beli alat berat, dump truck, eskavator serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan ya. Oke Pak, harus cekatan Bapak ya. Pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, kasih. Dah, Pak. Pokoknya sampah Kota Bekasi yang ngalir ke Kabupaten Bekasi harus nerima dikembalikan ke Kota Bekasi. Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? 5 tahun Pak, dari sejak 2020. Udah kelar-kelar. Nggak ada yang ngeberesin. audiensi dengan wali kota, Audiensi wali kota, bupati, sampai DPRD. terus nggak kelar-kelar. Nggak kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan, Pak, diangkut, Pak. Betul. Ini sudah minta. Tapi Pokoknya Jawa Barat harus bersih, rapih, indah, cantik, secantik kepala lingkungan hidupnya. Batuk. Kenapa? Daun, Pak. Sing sehat, Bapak. Amin. Siap. Pernah ada dalam satu podcast, kan itu gak perlu Kang Deddy. Pokoknya begini ya, ditanya Kang Deddy Mulyadi, kenapa harus kamu yang turun membersihkan sampah? Kan gubernur punya wewenang untuk menyuruh bupati wali kota. Ya, KDM tersenyum ya, gak akan beres Pak. KDM jawabnya begitu, gak akan beres Pak. Saya sebagai gubernur menyuruh ke wali kota nanti menyuruh Pak Camat menyuruh ke lurah. Terus kayak gitunya menyuruh ke handap. Akhirnya gak selesai-selesai. Makanya Kang Deddy Mulyadi langsung turun ya, membentuk mental Satpol PP-nya ya. Satpol PP berani membersihkan sampah, berani menormalisasi kali juga dengan membongkar bangunan-bangunan liar. Sekarang udah gak turun lagi Kang Deddy Mulyadi, tinggal nelpon bupati aja, tinggal nelpon ketua Satpol PP tiap daerah. Dan banyak yang menelpon Kang Deddy Mulyadi. Ini beres, ini beres, ini beres. Tuh kan, luar biasa. Mantap. Coba kita lihat ya, para komentar-komentar yang
sangat-sangat unik. Nah, terlihat ya. Bismillah, assalamualaikum. Saya warga Bekasi. Pak KDM, ada masukan masalah sampah. Sudah jadi gunung di Bantar Gebang. Aroma sampah sampai Jati Bening ya. Sampah buat nimbun koruptor aja. Sudah banyak teknologi pengolahan sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Kapan? Sebagai warga hanya bisa berharap sudah merdeka usia tua. Tapi kebanyakan rapat saja. Realisasi tidak pernah ada. Riweuh saja. Sehat selalu Pak KDM. Lope-lope. 5 tahun urusan sampah gak selesai. Sama KDM cukup 5 menit. Ngeri. Se-Nusantara pemimpin yang waras cuma KDM, yang lainnya pada koma. 2029 nanti all in Bapak Aing. Walaupun saya dari NTT, saya berdiri dan angkat topi untuk Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kepemimpinan beliau bukan kaleng-kaleng, tegas, berani, dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun demi rakyat. Beliau bukan tipe pemimpin yang hanya bicara di belakang meja. Beliau hanya turun langsung, lihat langsung, bertindak langsung, garang terhadap siapa. Kalau dia jadi calon presiden, saya jelas dengan sadar akan memilih dia karena cuma dia pejabat yang waras di negara sakit ini. Oh iya? Gelo gawean 5 tahun, beres ku 5 menit. Gila ya. Kerjaan 5 tahun, beres dengan 5 menit. Ah, sedapnya. Sampai itu ajang korupsi, kalau gak percaya silahkan audit. Ayo audit. Kekuasaan dipegang orang yang amanah, benar-benar anugerah untuk masyarakat. Keren. Salpok sama kata-kata ibu yang cantik. Rapatnya dah sering tapi gak selesai-selesai. Tanpa rapat-rapat gak guna. Kalau masalah sepele harusnya banyak yang tiru KDM. Ini baru gubernur cekatan. Satset beres dah. Cepetan ganti Prabowo dan Puan, singkirain dah pejabat-pejabat gak beres di pemerintahan. Bekasi isinya koruptor. Pak Gubernur sekalian, sampah-sampah pejabat daerah yang selama ini hanya belanja-belanja fiktif, tipu-tipu melakukan penggelapan uang pajak rakyat dan dana pemasukan daerah. Gak salah keadaan sekarang banyak yang nyinyir sama KDM. Bapak Aing jadi ODGJ yang kehilangan cuan sampingan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan golongan saja. Jawa Barat harga mati harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Mana jempolnya yang setuju kebijakan Gubernur Jawa Barat istimewa? Ada gak pejabat di negeri ini seperti KDM? Gak ada. Satu-satunya pejabat tegas, jujur, lugas hanya KDM. Pemimpin itu harus berani kayak gini, marahin bawahan pejabatnya kayak bupati terus ke bawah. Kalau presidennya gak berani urus pemerintah, pada ngelunjak malah ngibulin presiden terus. Benar-benar nguasain persoalan banget ini orang, gacor. Pokoknya Bapak Deddy Mulyadi gubernur the best lah. Gak sekedar slogan sat-sat, salam dari warga Jawa Tengah. Mantap. Bagaimana menurut kalian terkait Kang Deddy Mulyadi dalam menangani sampah ya? Yang tadinya pekerjaan 5 tahun beres 5 menit. Gila kan? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.